Banyak pendapat yang berkembang di masyarakat terkait mata bintitan. Salah satunya yaitu dikait-kaitkan dengan aktivitas ngintip atau mengintip. Kalau sering ngintip, maka nanti mata akan bintitan. Begitulah sementara orang suka berkomentar. Betulkah jika sering mengintip lantas mata kita bintitan? Benar nggak ya? Yuk simak di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fakta seputar bintitan atau hordeolum yang sering dikira disebabkan oleh aktivitas mengintip. Jadi sebenarnya bintitan atau hordeolum ini bukanlah terkait dengan aktivitas ngintip-mengintip. Jadi itu semua mitos yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya hordeolum ini adalah suatu infeksi atau peradangan pada kelenjar minyak yang letaknya di sepanjang tepi kelopak mata. Baik itu di kelopak mata atas atau mungkin di kelopak mata bagian bawah. Tumbuhnya seperti jerawat atau bisul di kelopak mata tersebut. Bisa dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dan jika terkena, jarang sekali langsung muncul di kedua mata. Biasanya hanya satu mata dulu. Jika sembuh, bisa dialami pada mata yang satunya lagi. Dan benjolannya ini biasanya hanya satu benjolan. Jarang sekali terdapat dua benjolan pada kelopak mata yang diserang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau hordeolum ini terkait karena infeksi. Lebih persisnya karena infeksi disebabkan oleh bakteri. Dan karena bintitan melibatkan adanya sumbatan di kelenjar minyak di mata kita, jadi kelenjarnya itu akan tersumbat karena ada infeksi bakteri sehingga akan timbul bintitan. Ada dua jenis bintitan atau hordeolum ini. Yang pertama adalah hordeolum interna dan juga hordeolum eksterna. Hordeolum interna tentunya asalnya dari bagian dalam. Penonjolannya ini terutama terletak pada sisi kelopak di sebelah dalam. Dan karena penonjolannya yang ada di sisi kelopak mata bagian dalam, maka akan sering membuat rasa tidak nyaman di permukaan selaput mata sisi dalam. Dan karena letaknya di bagian dalam, maka jenis hordeolum ini jarang sekali pecah, tapi benjolannya lebih besar dibandingkan dengan hordeolum eksterna. Sementara hordeolum eksterna, benjolannya terjadi pada sisi luar. Jadi kemerahannya akan tampak lebih jelas. Dan penonjolannya ini akan ikut bergerak dengan pergerakan kulit. Untuk bintitan yang letaknya di area luar, biasanya ukurannya lebih kecil daripada bintitan yang letaknya di sisi dalam. Dan bagaimana kalau kalian bisa tahu bahwa yang kalian alami ini merupakan hordeolum? Saya akan jelaskan tanda dan gejalanya. Terdapat sejumlah tanda dan gejala terkait dengan serangan hordeolum, yaitu benjolan akan berwarna kemerahan, bengkak di sekitar kelopak mata, nyeri pada kelopak mata, dan juga nyeri pada pangkal bulu mata jika ditekan. Selain itu, kelopak mata dapat turun karena adanya pembengkakan. Kemudian rasa menganjal pada mata, rasa tidak nyaman saat berkedip, dan sensasi terbakar pada kelopak mata. Juga akan mengalami bengkak dan juga kemerahan. Terdapat juga gambaran abses kecil yang isinya nanah yang dapat pecah dengan sendirinya. Kadang mata bisa berair dan juga mata lebih peka terhadap sinar. Sekarang mengapa mata bisa mengalami hordeolum? Banyak sebenarnya faktor resiko mengapa mata bisa mengalami hordeolum.
Salah satu faktor risiko terkena hordeolum yaitu sering menyentuh mata dengan tangan yang kotor. Lupa mencuci tangan, terus matanya gatal, lantas dikucek-kucek. Saat dikucek-kucek, jadinya kuman ikut masuk ke mata dan timbul infeksi di bagian kelopak mata, sehingga terbentuklah bintitan. Tidak hanya itu saja, masih ada faktor lainnya. Tidak membersihkan sisa make up. Ini khusus untuk kaum hawa yang hobi menggunakan make up. Semalaman dibiarkan, sudah capek dari aktivitas di luar, malas membersihkan, terus langsung tidur. Lupa make up-nya, eyeshadow-nya, atau eyelinernya lupa dibersihkan. Atau menggunakan kosmetik yang sudah kadaluarsa. Ini juga sangat berbahaya, beresiko menimbulkan infeksi. Jadi kalau ada alat kosmetik yang sudah kadaluarsa, lebih baik jangan dipakai lagi, lebih baik dibuang saja. Kemudian penggunaan lensa kontak juga bisa menjadi faktor risiko pencetus terjadinya hordeolum. Menggunakan lensa kontak tanpa mencuci tangan atau tanpa menggunakan desinfektan, atau pada kondisi mata yang mengalami blefaritis. Ini cenderung akan lebih mudah mengalami infeksi. Selain faktor-faktor tersebut, penggunaan handuk bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain juga dapat menjadi pencetus terjadinya hordeolum. Khawatir saat mengalami hordeolum? Bintitan ini sebenarnya akan bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Namun pada kenyataannya banyak kasus yang memerlukan intervensi medis. Misalnya diberikan obat salep ataupun obat oral. Untuk kasus bintitan ini bisa dilakukan kompres hangat sekitar 10-15 menit 4 kali sehari. Bisa menggunakan obat anti nyeri untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Tetapi hal ini harus diresepkan oleh dokter, tidak boleh meresep sendiri atau minta obat sendiri ke petugas apotek. Jika pengobatan tersebut tidak dapat menghilangkan hordeolum, maka intervensi pembedahan akan dilakukan. Dokter akan mengeluarkan isinya, kemudian dioleskan salep, lalu mata akan ditutup. Dan tentunya kalian akan dirawat selama 1 hari. Hari ini pembedahan, maka besok baru boleh pulang. Dan pada orang dewasa, pembedahan hordeolum akan dilakukan dengan pembiusan secara lokal. Untuk menghindari serangan hordeolum, kita harus menghindari mengucek-ngucek mata, lebih-lebih saat tangan kita dalam kondisi kotor. Bersihkan sisa-sisa make up pada saat mau tidur. Dan jika mengalami hordeolum, jangan menekan hordeolum tersebut. Jangan memencet hordeolum, biarkan hordeolum pecah dengan sendirinya. Kemudian bersihkan dengan kasa steril ketika keluar nanah atau cairan dari hordeolum. Tutup mata pada saat membersihkan hordeolum. Untuk sementara, hentikanlah pemakaian kosmetik terlebih dahulu. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.